Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Helda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Rini? Kalau saya agak kurang baik nih, Bu. Loh, kenapa Bu? Emang benar sih saya lihat Ibu kurang mood ya. Kenapa nih Bu? Hmm, itu dia, Bu. Apa Bu Helda ada waktu sekarang? Kebetulan hari ini di kelas lagi ada pelajaran yang lain. Ada sih waktu. Gimana? Mau cerita? Kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat nih, Bu. Kebetulan anak-anak saya juga waktunya sedang mata pelajaran yang lain. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama nih, Bu. Apa nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, silakan Bu. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di ruangan saya, Bu? Boleh, ide Supaya bagus nyaman tuh, gitu. Bu. Iya, iya, Siap, ayo. siap, siap. Boleh, boleh, Bu. Oke. Bu, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini ya, Bu ya. Aduh, saya bingung mau mulainya dari mana ya? Nggak apa-apa, Bu, ceritakan saja. Apa yang Ibu rasakan? Saya tuh bingung, Bu. Ada anak di kelas saya yang setiap diberi tugas tidak mau mengerjakan. Kerjaannya tidur saja di Ya, kelas. Buat saya agak sedikit jengkel. Mana nilai-nilainya di kelas tidak pernah bagus lagi. oke. Baik, coba ceritakan lebih lanjut, Bu. Bagaimana? Ada yang saya khawatirkan sih, Bu. Saya takut kalau dia itu nggak naik kelas. Oke, tapi bentar nih. Sebelum dilanjutkan, apa yang Ibu harapkan dari curhatan kita ini, dari obrolan kita ini? Hmm, saya ingin curhat sama Ibu Helda ini untuk mendapatkan solusi yang tepat nih, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oh gitu, iya iya iya, baik. Mudah-mudahan ya obrolan kita ini bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Rini hadapi ya Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Terus terang nih Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa yang sering tidur di kelas itu. Ya, kira-kira Ibu tahu gak kenapa siswa tersebut itu selalu tidur di kelas? Nah itu dia Bu, saya juga bingung apakah siswa tersebut ada kegiatan lain di luar sekolah sehingga dia sering ketiduran. Coba bisa Ibu ceritakan lebih detail permasalahannya seperti apa? Jadi begini nih Bu, siswa saya ini kurang terbuka terkait permasalahan apa yang ada di rumah, terus kegiatan apa di rumahnya sehingga ia sering ketiduran di kelas. Apakah anak ini sebelum ke sekolah harus bekerja atau apa? Nah, saya kebingungan nih Bu nih di sini. Oh, seperti itu yang. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang akan saya lakukan sih, saya akan bertanya dulu nih ke teman-temannya. Barangkali ada yang rumahnya dekat. Nanti akan saya titipkan surat buat orang tuanya. Ya, ya, bagus Bu ya. Terus ada lagi gak rencana Ibu selain menitipkan surat kepada orang tuanya, terus apa tadi menanyakan kepada teman, ya ada Iya, lagi gak betul, rencana yang Ibu? rumahnya dekat. Ya, Selain itu, barangkali saya harus melakukan pendekatan kepada anak tersebut ya. kali ya, agar dia mau terbuka gitu. Sebetulnya ada permasalahan apa sih sehingga dia sering ketiduran di kelas? Ya, betul ya Bu, bagus tuh. Terus kira-kira ada nggak rekan Ibu untuk membantu rencana Ibu gitu? Hmm, Rencana saya sih, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait langkah Ya, apa yang akan diambil, apakah kita ya. perlu memanggil orang tuanya, atau kita adakan home visit secara langsung agar kita tahu apa nih penyebab dari anak tersebut sering ketiduran di kelas. Ya, bagus Bu ya. Selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut
yang akan Ibu lakukan setelah rencana Ibu terlaksana gitu? Hmm, eee, saya akan segera menghubungi dan menemui orang tuanya Rainer untuk membicarakan masalah ini, dan juga memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa ketika di kelas, anak-anak itu berhak mendapatkan pelajaran. Dan dengan cara Rainer hanya tidur saja di kelas, berarti Rainer tidak mendapatkan haknya, yaitu menerima pelajaran dari ibu guru. Kalau sudah begitu, yang rugi kan Rainer sendiri, bukan ibu ataupun teman-temannya yang lain. Barangkali begitu ya Bu ya, saya memberikan pengertian gitu ke anaknya. Iya, betul Bu nih. Saya sudah bisa menangkap nih ya dari pembicaraan kita bahwa permasalahan Ibu ya, rencana Ibu yang rencana Ibu menghadapi permasalahan ini dengan melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Terus selanjutnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu ya tadi kepada teman yang Iya, betul. terdekatnya gitu, yang rumahnya dekat. Mhm. Terus Ibu juga akan mengkomunikasikan dengan orang tua atau mengirimkan surat atau lewat WhatsApp tadi ya. Bisa kan Bu Betul ya? sekali Ibu. Selanjutnya akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah juga ya Bu, gitu. Iya, betul sekali Ya, Ibu. terus nih Bu, siapa aja yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan rencana Ibu ini? Selain saya menghubungi orang tuanya, kayaknya saya akan melibatkan anak-anak atau teman-teman sekelasnya deh, agar mau membantu Rainer, dan tentunya saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mencari solusi yang terbaik nih untuk anak ini, supaya permasalahannya cepat terselesaikan. Iya Bu. Kira-kira nih ya Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Secepatnya Bu. Oke, ya lebih cepat lebih baik ya. Betul Ya baik sekali Ibu. Nah Ibu, sekarang saya mengetahui apa yang harus apa yang Ibu akan lakukan ya. Saya juga jadi penasaran nih dengan progres Ibu. Nanti Ibu bisa ceritakan lagi ya progres Ibu. Semoga Ibu berhasil dengan rencananya. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, Mudah-mudahan nanti progresnya ada ya Bu. Ya, bagaimana Bu? Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah cerita? Perasaan saya sekarang sedikit lega nih Bu. Saya bisa berbagi dengan Ibu, dan tentunya saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu ya, sekali lagi. Ya. Iya, sama-sama Ibu. Nanti kapan-kapan kalau ada apa-apa cerita lagi ya Bu. Dan saya tunggu banget ceritanya, progresnya, apakah berhasil, apa bagaimana ya. Baik Ibu, tentu nanti akan saya ceritakan progresnya sama Ibu ya Bu ya. Oke Ibu, kalau begitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam, sama-sama Bu. Terus Assalamualaikum Bu Helda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Rini, baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Ibu. Ada apa nih Bu Helda? Kelihatannya seperti yang sedang bingung. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan bisa ngobrol seperti ini. Sebenarnya sih Bu, saya mau cerita gitu, saya lagi galau nih saat ini. Saya mau curhat ke Ibu tentang kondisi kelas Ibu. Biasa kondisi di kelas saya, kelas 6 ya. Jadi ada 2 orang siswa kelas 6 yang kurang fokus gitu belajarnya. Jadi saya bingung nih harus bagaimana, seperti itu Bu. Oke, siap-siap Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan ya Bu ya. Nah, Bu Helda, dari pembicaraan kita yang sekarang nih, sebenarnya apa sih yang ingin Bu Helda dapatkan? Saya tentunya ingin
ada solusi, ada ide-ide baru gitu Bu yang bisa mengatasi masalah saya, hambatan saya gitu. Karena memang dua siswa ini kayak yang tidak apa ya, kayak yang tidak ada motivasi belajar seperti itu Bu. Saya Jadi ingin Bu ada Helda ingin ide-ide mendapatkan ide ide-ide. bagus. Ya, Iya. Jadi Bu Helda ingin mendapatkan ide baru untuk mengatasi dua orang siswa kelas 6 yang dua ini ya. iya Gitu kan betul ya Bu. Bu ya. Iya betul Bu. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh tidak ide-ide baru yang seperti apa yang Bu Helda ingin dapatkan? Oke, jadi gini Bu, hampir setiap saya memberikan materi pembelajaran di kelas 6 ya, kedua orang siswa ini tuh selalu tidak fokus gitu, selalu tidak fokus dalam memperhatikan materi pembelajaran. Jadi kelihatannya dia kurang motivasi belajarnya. Terus hal ini terbukti ya Bu ketika saya memberikan soal latihan kepada siswa-siswa dan siswa ini berbeda, dua orang siswa ini berbeda. Dia tuh mereka ya yang dua orang siswa ini tidak bisa mengerjakan tugas mandiri gitu Bu. Oh, begitu ya. Jadi Ibu merasakan kesulitan memberikan motivasi belajar kepada dua orang siswa tersebut ya? Begitu kan ya Bu? Iya Bu, mereka terlihat selalu apa ya, selalu tidak bisa fokus ketika memperhatikan materi gitu. Oh gitu. Gitu Bu. Kira-kira menurut Ibu nih faktor apa yang menjadi penyebab dua siswa tersebut tidak bisa fokus mengikuti pembelajaran? Apa ya? Mungkin ya Bu, mungkin saja mereka mungkin gitu Bu ya. Mereka kurang tertarik dengan media yang saya gunakan, media pembelajaran yang saya gunakan karena saya media pembelajaran yang saya gunakan itu adalah apa ya? Ya saya menggunakan buku paket saja gitu, buku paket yang ada di sekolah. Saya jarang banget menggunakan media pembelajaran yang lain seperti PowerPoint, Infocus gitu ya. Terus membuat video-video pembelajaran jarang banget, apalagi melakukan ice breaking juga jarang gitu Bu. Oh gitu Ya ya. mungkin itu ya. Ibu bisa menyimpulkan kedua siswa tersebut tidak bisa fokus dan kurang memiliki motivasi itu dilihat dari apa ya Bu ya? Yang ya seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Jadi ketika saya menyampaikan materi kepada mereka, jadi kadang mereka itu acuh tak acuh, kadang saya juga pernah menegur beberapa kali ya. Cuma iya siswa itu memperhatikan, terus lama-kelamaan ngobrol lagi, tidak memperhatikan lagi, dan itu terbukti setelah saya memberikan soal-soal latihan seperti yang tadi saya ceritakan, siswa itu tuh kurang banget gitu, tidak bisa mengerjakan soal latihan secara mandiri gitu Bu. Oh begitu ya. Kira-kira menurut Ibu itu hambatannya apa ya yang Ibu rasakan? Gimana Bu? Hambatannya apa ya yang Ibu rasakan? Hambatan, jadi Kenapa gini, gitu Bu. ya? Ibu tidak pernah memakai Infocus seperti itu. Hambatannya apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, ada beberapa alasan sih sebenarnya. Yang saya hambatan saya ya. Karena pertama sekolah saya hanya mempunyai satu Infocus, jadi tidak mungkin ya itu Infocus hanya di kelas saya saja yang saya gunakan gitu ya. Dan kedua, saya pikir media pembelajaran yang saya gunakan itu sudah cukup untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa gitu Bu. Nah, sekarang apa yang dapat Ibu Helda lakukan untuk membuat dua siswa tersebut agar bisa fokus dalam belajar? Kalau Ibu udah tahu nih hambatannya seperti itu. Jadi saya akan berupaya melaksanakan kegiatan pembelajaran ya yang dapat menarik perhatian siswa gitu. Terus
saya juga akan membuat model dan media pembelajaran yang menyenangkan ya untuk menarik motivasi siswa, terus supaya pembelajaran tidak terkesan jenuh gitu ya, dan juga kaku. Jadi saya juga akan buat model-model pembelajaran, terus video-video pembelajaran yang bervariasi gitu Bu, agar tidak bosan. Selain itu juga saya akan kegiatan pembelajaran akan diselingi dengan ice breaking gitu Bu. Wah, bagus tuh Bu, ide bagus. Terus selanjutnya kegiatan apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk semakin memotivasi mereka dalam belajar? Saya mungkin akan membuat RPP yang berdiferensiasi ya, sebagai langkah untuk menumbuhkan atau memenuhi kebutuhan belajar siswa gitu Bu. Jadi melakukan kolaborasi dengan siswa yang lain ya, misalnya dengan bentuk pembelajaran secara diskusi gitu Bu, kan untuk menumbuhkan motivasi mereka. Betul, iya itu ide bagus loh Bu. Iya. Oh iya, terus selanjutnya sejauh ini nih yang Bu Helda rasakan, Ibu sudah mendapatkan pencerahan apa dari percakapan kita? Alhamdulillah nih, dari percakapan kita, dari obrolan kita ya Bu, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Jadi setelah ngobrol ini ya dengan Ibu, mungkin intinya saya harus membuat RPP berdiferensiasi, terus di mana dalam langkahnya ya, yang pertama saya harus melakukan teknik stop ya, agar siswa saya menjadi lebih fresh gitu ya, terus lebih nyaman, lebih rileks. Dan saya juga kedua akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan, entah itu membuat video-video yang menarik. Siswa SD kan ya suka gambar-gambar yang menarik ya, terus agar tidak membosankan, saya juga akan sesekali membuat pembelajaran secara berdiskusi gitu mungkin Bu. Terus sekarang rencana Ibu ke depannya apa nih? Ya, rencananya saya akan memetakan kebutuhan belajar dulu mungkin ya, memetakan kebutuhan belajar murid dengan kemudian menyusun RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, terus menyiapkan sumber atau media pembelajaran yang bervariasi gitu ya Bu, terus membuat materi untuk dalam bentuk PowerPoint mungkin ya, terus mencari dan mengumpulkan video-video pembelajaran yang menarik seperti itu Bu, sehingga anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tidak membosankan gitu Bu. Ide bagus tuh Bu. Kira-kira ada rekan kerja yang bisa membantu nggak? Rekan kerja ya? Ada sih Bu. Jadi sekali-kali saya akan rekan kerja. Ada kepala sekolah, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, terus saya juga akan berkolaborasi ya dengan guru-guru gitu. Jadi bagus. Dengan siswa juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelasnya yang 2 orang itu, supaya motivasinya ini. Bagus. Ada lagi nggak ide-ide baru yang akan Ibu terapkan nanti? Apa ya Bu? Mungkin satu lagi nih, saya akan membawa siswa belajar di luar kelas ya, supaya tidak jenuh gitu ya Bu. Begitu. Wah, menarik ya sepertinya Bu Helda. Oke, sekarang nih target implementasinya kapan nih Bu? Kalau keinginan saya sih secepatnya, mungkin karena sebentar lagi PAT ya, penilaian akhir. Terus
Jadi supaya dua orang siswa ini lebih semangat belajarnya, mungkin saya minggu ini mau mengimplementasikannya langsung. Oh, jadi secepatnya ya Bu ya, Ya, supaya saya juga bisa tahu nih progres dari implementasi agenda yang sudah Ibu rencanakan. Itu gimana kalau bulan depan kita ngobrol lagi nih Bu? iya boleh. Siap, setuju banget Bu. Jadi bulan depan kita adakan pertemuan lagi ya sambil nongki-nongki. Iya, siap Bu. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah memberikan gambaran dan pencerahan buat saya. Akhirnya saya sekarang ada gambaran dan pencerahan nih buat mengatasi permasalahan saya ini. Karena dari kemarin benar-benar greget banget sama dua orang siswa ini, Bu. Seperti itu. Siap Ibu Helda, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Terima kasih ya Bu bisa Rin. cepat bertemu. Iya, sama-sama Bu Helda.